Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Matematika Keuangan, yaitu materi mengenai penyusutan. Apa itu penyusutan? Nah, kalau di istilah yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, kalau susut itu kan berarti sesuatu yang em, menyusut dalam arti isinya berkurang dari ukuran yang semula. Kalau misalkan awalnya misalkan ukuran full itu kita katakan 100%, kalau menyusut berarti menyusut 20%, berarti tinggal kira-kira volume benda itu adalah sekitar 80%. Jadi menyusut berkurang. Nah, seperti apa penyusutan kalau dalam matematika keuangan? Jadi kalau misalkan kalian sering dengar tentang eh, orang mungkin ngobrol, asetmu berapa, seperti itu. Asetmu apa aja? Nah, aset itu kan banyak ya. Jadi, dan aset ini juga biasanya berwujud seperti tanah, bangunan, rumah, em, peralatan, kendaraan, jadi toko, kemudian emas, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali em, sesuatu yang bisa disebut aset. Aset itu berarti sesuatu yang dimiliki oleh entah itu seseorang ataupun lembaga berwujud dan em, memiliki nilai ekonomi yang bisa memberikan jasa ataupun manfaat. Nah, biasanya kalau seseorang itu punya aset, misalkan seperti rumah, kemudian kendaraan, nilai rumah di hari ini, nilai rumah hari ini dan rumah tersebut di waktu yang akan datang itu atau kendaraan ya di 5 tahun kemudian itu belum tentu sama gitu. Apakah misalkan nilai rumah, oh punya aset rumah, tapi apakah nilainya bisa menyusut? Ya bisa saja kalau misalkan rumah tersebut, kalau rumah itu biasanya kan harganya terus naik, misalkan seperti itu. Ya harganya memang bisa terus naik, cuman ada banyak faktor juga yang bisa menyebabkan rumah itu harga jualnya turun. Misalkan punya rumah, rumahnya nggak ditempatin, nggak pernah ditempatin selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu banyak sekali hal yang terjadi, kemudian ada atap yang ada genteng yang bocor, kemudian tembok yang mengelupas, kemudian em, tembok luarnya lumutan dan lain sebagainya sehingga nilai jualnya itu berkurang. Nilai jualnya berkurang itu berarti ya ada penurunan nilai karena seiring berjalannya waktu eh, manfaat dari rumah tersebut berbeda atau berkurang dari em, waktu rumah itu masih baru dibangun atau baru berdiri. Nah, sama juga kendaraan. Kendaraan juga sama. Kendaraan hari ini dan 10 tahun yang akan datang itu kan harganya biasanya berkurang ya atau menyusut. Kalian kalau beli misalkan motor bekas itu kan biasanya ada, oh motornya tahun berapa? 2019. Oh motornya tahun 2010. Nah itu harganya pasti beda karena semakin lama manfaat atau manfaat manfaat yang bisa kita peroleh dari suatu produk itu tentunya berbeda atau berkurang. Pasti sangat semakin lama semakin banyak berkurangnya. Nah, kalau dalam matematika keuangan juga seperti itu. Jadi kecuali tanah ya, kalau tanah ini em, tidak tidak terpengaruh ya, kecuali mungkin kalau ada faktor-faktor lain. Tapi biasanya pada umumnya eh, manfaat atau umur ekonomis dari suatu aset itu
terbatas. Jadi kayak rumah, kendaraan itu punya umur ekonomis atau manfaat yang bisa kita peroleh dari benda tersebut. Kalau tanah itu kan cenderung eh, tidak tidak terbatas ya. Tapi kalau barang-barang lain itu biasanya ada umur ekonomisnya. Nah, oleh karena itu ada istilah penyusutan. Penyusutan itu apa di sini? Alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Jadi kalau misalkan penyusutan adalah biaya yang diperoleh ketika kita memanfaatkan suatu aset tersebut. Gitu. Jadi biaya jadi eh, karena harga kan di sini biaya perolehan. Nah, biaya perolehan itu uang yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu aset agar bisa digunakan. Jadi kayak misalkan ketika kita punya mobil, mobilnya digunakan untuk apa namanya berdagang, misalkan mengantar barang atau ngambil barang di luar kota atau di luar provinsi, tentunya kita menyervis mobilnya, kemudian mungkin suatu waktu ada bannya kempes dan lain sebagainya. Nah, itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan uh, untuk memanfaatkan suatu aset gitu. Jadi biar asetnya itu bisa tetap dipakai, nah itu ada biaya perolehan. Nah, berarti kalau penyusutan itu jadi alokasi biaya yang diperoleh untuk memanfaatkan suatu aset. Nah, besar nilai yang bisa disusutkan itu adalah selisih tentang dari harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir em, masa manfaatnya. Ini saya banyak tipe sekali ya di sini. Oke. Nah, di sini besar berarti nilai sisa itu nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Berarti kalau 5 tahun kemudian misalkan yang tadinya kita punya motor itu seharga eh, barunya misalkan 22, mungkin 5 tahun kemudian harganya jadi 14. Nah, itu adalah nilai sisa, nilai aset tersebut pada akhir masa manfaatnya. Nah, untuk menghitung besar penyusutan di setiap periode, kita bisa menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode garis lurus, kemudian metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode unit produksi. Nah, di sini ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan untuk menghitung nantinya itu menghitung nilai penyusutan. Yang pertama ada C, biaya perolehan, S, nilai sisa, N, masa manfaat atau umur ekonomis, W, dasar penyusutan, RK, biaya penyusutan pada tahun K, nilai buku pada akhir tahun K, DK, akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Nah, di sini ada jabarannya. Apa itu harga perolehan? Berarti jumlah uang yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang timbul untuk memperoleh suatu aset tetap hingga aset tersebut bisa digunakan. Nilai sisa adalah harga jual aset di akhir masa manfaat, dikurangi dengan biaya lain yang ditimbulkan atau dikeluarkan untuk menjual atau menukar aset tetap tersebut. Yang ketiga ada masa manfaat atau umur ekonomis aset, yaitu estimasi masa kegunaan dari aset tetap yang dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, jadi bisa satuan waktu bisa dalam bentuk tahun atau satuan hasil produksi atau satuan jam pemakaian. Nah, kemudian ada dasar penyusutan, itu harga perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai sisanya.
Kemudian akumulasi penyusutan, total biaya penyusutan yang sudah dialokasikan hingga periode tertentu. Dan yang terakhir adalah nilai buku aset tetap. Selisih antara harga perolehan aset tetap dengan akumulasi penyusutan. Nah, tentunya ini kalau tidak dipahami, kalau hanya sekedar teks tanpa kita mencoba soal itu pasti kesulitan memahami maksudnya. Nah, di sini nilai buku dan akumulasi penyusutan suatu aset tetap pada suatu waktu tertentu akan selalu sama dengan harga perolehan asetnya. Nah, pada berawalnya perolehan aset itu nilai buku suatu aset akan sama dengan harga perolehannya dan pada akhir umur ekonomisnya nilai buku aset akan sama dengan nilai sisanya. Nah, untuk memahami maksudnya itu nanti kita akan mengetahuinya dalam menyusun tabel penyusutan. Nah, di sini langsung saja kita pelajari beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan. Nah, yang pertama adalah metode garis lurus. Pada metode ini diasumsikan bahwa kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan secara linier atau konstan untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Berarti kalau misalkan dalam di tahun pertama itu biaya penyusutannya misalkan 1 juta, tahun depan 1 juta, tetap 1 juta, tahun depannya lagi tetap 1 juta. Jadi setiap tahunnya itu biaya penyusutannya itu eh, oh biaya penurunannya itu sama. Nah, ini adalah beberapa persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya penyusutan dan keterangannya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Oke. Berikutnya adalah contoh soal. Pada tahun 2019, 1 Januari ya, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin harganya 40 juta untuk memperlancar produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya adalah 4 juta. Hitung biaya penyusutan per tahun bila digunakan metode garis lurus dan buat tabel penyusutannya dengan cara manual serta menggunakan Microsoft Excel. Oke, pertama kita tuliskan dahulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui di situ adalah C sama dengan 40 juta. Kemudian S-nya, nilai sisanya adalah 4 juta. Kemudian apa lagi? Umur ekonomisnya, periodenya adalah 5 tahun. Sama dengan 5. Oke, berarti kita cari apanya dulu di sini? Kita akan mencari dasar penyusutan ya. Dasar penyusutan itu adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa. Berarti harga perolehan dikurangi nilai sisa. Berarti 40 juta dikurangi 4 juta. Hasilnya 36 juta.
Kemudian kita cari lagi biaya penyusutan pada tahun K. Biaya penyusutan pada tahun K itu berarti dasar penyusutan dibagi masa manfaatnya. Ini RK sama dengan W per N. RK sama dengan W per N. W-nya diketahui 36 juta. N-nya 5. Hasilnya adalah 7.200.000. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat tabel penyusutannya. Untuk membuat tabel penyusutan ini saya tuliskan di Excel. Tapi bukan itu ya, bukan menggunakan Excel, ada caranya sendiri ya. Oke, di sini. Nah, di sini ada tabel penyusutan. Nah, kita sudah ketahui bahwa kita punya nilai harga mesinnya tadi 40 juta. Jadi di sini nilai bukunya, di sini nilai awalnya itu basisnya. Di sini basisnya. Nah, basisnya itu adalah 40 juta. Kemudian tadi kan dikurangi, masukkan dasar penyusutan. Nah, 40 juta dikurangi 4 juta, masukkan di sini 36 juta. Kemudian tadi kita sudah punya juga RK, biaya penyusutan per tahunnya. Nah, biaya penyusutan per tahunnya itu berarti 7.200.000. Nah, ini kita masukkan ya. Kemudian akumulasi penyusutan belum ada, jadi masih penyusutan pertama jadi 7.200.000. Nah, kemudian di sini ada nilai buku. Nilai bukunya berarti nah ini saya geser. Nah, berarti di sini ada E4 min D5. Siapa E4-nya? E4-nya adalah nilai basis awalnya ini harga kendaraan awal, harga mesin ya. Harga mesin awalnya, kemudian dikurangi dengan biaya penyusutan. Sama ini nanti seterusnya dikurangi dengan biaya penyusutan yang sudah terakumulasi. Jadi untuk nilai buku periode kedua tentunya dikurangi dengan penyusutan yang sudah diakumulasi pada periode 1 dan 2. Jadi bukan dikurangi penyusutan yang sebelah sini aja ya, tapi dikurangi dengan penyusutan di periode 1 dan kedua. Untuk yang nilai buku yang ketiga juga sama, dikurangi dari jadi 40 juta, semuanya itu 40 juta dikurangi dengan 1, 2, 3. Kemudian di sini 40 juta dikurangi dengan 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya sampai kita dapat 5 periode, yaitu 5 tahun, sehingga nanti akan menghasilkan nilai sisa 4 juta. Nah, ini sudah cocok dengan hasilnya yang diketahui kan, tadi 4 juta. Nah, sekarang kita menggunakan cara lainnya. Menggunakan cara lain itu gimana? Menggunakan cara lain itu kalau pakai rumus di Excel. Nah, di Excel ini ada cost, salvage, life. Salvage itu tadi adalah nilai sisanya 4 juta, life-nya itu adalah periodenya yaitu 5 tahun. Nah, ini tinggal tuliskan aja 40 juta di sini untuk nilai aset pertama atau nilai basis. Kemudian di sini masukkan SLN. Nah, kuncinya kalau di metode garis lurus itu pakai SLN. Jadi di sini ada, nanti coba kita di sini ya, SLN, kita ketikkan SLN. Nah, ini muncul. Nah, muncul kata the straight line depreciation of an asset for one period. Kemudian di sini kita pakai tanda kurung buka, ada cost, salvage, life. Jadi kita tinggal input aja nih sebenarnya. Kita klik, kemudian salvage-nya, kita klik lagi life-nya,
kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita dapat 7.200.000. Nah, seperti itu. Karena penyusutan, jadi ini sama semua. Karena penyusutan di sini penyusutannya kan tetap, jadi ini sama semua semuanya. Nah, ini sama semua. Oke, mau saya tarik tapi nggak bisa, jadi oke, masalah bentar. Nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Kita input. Itu kok nggak mau? Nggak mau, ini biarin aja ya. Tapi yang jelas ini nggak saya perbaiki. Jadi di sini caranya sama. Nah, ini masih pakai sama dengan SLN buka kurung, cost salvage live, tutup kurung, enter. View argument, oke. Oh, enggak kebaca. Ini, oke, enter. Oke, aman ya. Nah, kemudian yang nilai aset itu dari mana? Seperti biasa, nilai aset itu berarti dikurangi nilai aset itu berarti dikurangi penyusutan. Nah, di sini berarti C17. Nah, ini C17 per 7.200, enter. Nah, yang berikutnya siapa yang dikurangi? Yang dikurangi berarti ini nilai aset sebelumnya dikurangi biaya penyusutan. Hasilnya 25.600. Kemudian dikurangi 25 dikurangi 7.200. 18.400. Ini langsung saya tulis. Ini saya masukkan SLN. Yang ini juga SLN. Hasilnya, nah di sini berarti saya kurangi. Oke, hasilnya sama ya, 4 juta. Nah, itu adalah cara kalau menggunakan rumus di Excel. Nah, yang ini manual, cuman memang saya tuliskan di Excel supaya lebih mudah. Tampilannya lebih mudah dilihat, juga rumusnya kelihatan di sini. Nah, ini rumusnya kan kelihatan, kemudian lebih rapi aja ya. Jadi saya tuliskan di Excel. Oke, jadi seperti itu cara menghitung metode garis lurus. Berikutnya adalah tugas. Nah, di sini ada kendaraan yang harganya itu 150 juta. Nah, ukur ekonomisnya 5 tahun dan nilai sisanya 6 juta. Nah, kendaraan tersebut disusutkan dengan metode garis lurus, jadi diminta menentukan biaya penyusutan per tahunnya, bisa manual, bisa Excel, kemudian tabel penyusutan sepanjang umur ekonomis, berarti selama 5 tahun, caranya sama seperti tadi. Oke, berikutnya ada metode saldo menurun. Nah, di metode ini, kegunaan suatu aset itu akan mengalami penurunan secara linear atau konstan atau tetap untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Nah, di sini. Nah, ini maksudnya perbedaannya saldo menurun dengan yang tadi garis lurus. Kalau garis lurus itu
eh, tetap, jadi setiap tahunnya itu tetap, tapi kalau metode saldo menurun itu biaya penyusutannya itu tidak sama untuk setiap periode, tapi tetap menurun. Jadi di sini yang dimaksud eh, apa tetap atau konsen tuh maksudnya adalah tetap menurunnya, tapi sebenarnya kalau nominalnya itu ini saya salah ngetik nih ya. Jadi maksudnya nominalnya itu beda, nominal beda, tapi menurun. Kalau yang ke sebelumnya itu kan nominalnya tetap setiap tahunnya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk mencari metode mencari biaya penyusutan menggunakan metode saldo menurun. Nah, kemudian ini adalah biaya penyusutan dan nilai buku aset. Sebenarnya ini kelihatannya mungkin membingungkan ya, tapi kalau kalian aplikasikan ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan itu. Karena ini pakai rumus dalam bentuk variabel jadi kelihatannya bulat, padahal sebenarnya enggak. Gitu. Jadi sebenarnya ini kalau diaplikasikan itu sama dengan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ini cuma penulisan rumusnya aja. Nah, kemudian di sini ada metode saldo menurun. Kalau di Excel itu ada beberapa um, script yang kita masukkan. Nah, ini adalah cost, itu berarti biaya perolehan aset, salvage, nilai sisa, life, umur manfaat aset, periode ke N, faktor jumlah bulan pada tahun pertama. Jika nggak diisi, maka diasumsikan jumlah bulan pada tahun pertama adalah 12. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah untuk uh, metode saldo menurun. DP berarti 100 plus tarif depresiasi, LIF umur manfaat atas aset, M01 bulan dimulainya penyusutan, JST biaya perolehan aset, SAL nilai sisa atas aset pada akhir umur manfaat, BR tahun yang akan dihitung depresiasinya. Nah, untuk memudahkan kita langsung di contoh soal saja. Jadi ada sebuah mobil dengan harga perolehan 300 juta. Disusutkan dengan menggunakan saldo menurun yang tarifnya 30% tanpa nilai sisa. Berarti nggak ada nilai sisa ya. Nah, buat tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, kemudian hitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Berarti kita punya C sama dengan 300 juta. Kita nggak punya nilai sisa ya. Nah, kemudian tarifnya 30%. Tarif jadi setiap tahunnya itu penyusutannya sebesar 30%. Atau 0,3. Nah, kita hitung. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kita tuliskan nilai bukunya 300 juta. Kemudian penyusutannya itu sama dengan 0,3 dikali, karena 0,3 kan kita punya sebelumnya, nah dikali 300 juta. 0,3 itu yang sebelumnya itu tarif 30%, nah itu dikalikan 300 juta. Menghasilkan 90 juta, 90 juta. Karena ini akumulasi yang pertama, dia masih kita tuliskan 90 juta. Kemudian nilai bukunya berarti 300 dikurangi penyusutan yang pertama. Diperoleh 210 juta. Nah, kemudian yang 63. Oke, saya tarik ke atas. Nah, 63 juta di sini 0,3 dikali E5, yaitu 200 nilai buku sebelumnya. 210 hasilnya adalah 63 juta. Kemudian akumulasi penyusutan berarti ditambahkan 90 juta ini ditambahkan 63. Berarti menghasilkan 153. Kemudian yang ini ada
4-nya ini 300 juta dikurangi penyusutan pertama dan kedua menghasilkan 147. Berikutnya sama ini dikalikan 0,3. Siapa yang dikalikan 0,3? Berarti 147 nilai buku sebelumnya. Ini penyusutan 1, 2, 3. Oke. Yang ini 102 itu 300 juta dikurangi penyusutan yang ketiga. Menghasilkan 102. Itu adalah tabel penyusutan untuk mobil pada 3 tahun pertama. Nah, kemudian yang kita disuruh buat tabel cuma sampai 3 tahun pertama ya. Kemudian kita mau disuruh menghitung nilai buku yang kita hitung nilai buku yang keempat, akhir tahun keempat, dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Nah, berarti di sini kita nilai buku BK 1 min D pangkat K kali C. BK-nya berarti yang keempat ya. 1 dikurangi 0,3, K-nya 4, C-nya 300 ya, 300 juta. 300 juta. Hasilnya dihitung 72, 30.000. Sekarang yang C. Biaya penyusutan tahun kelima. RK berarti D dikali BK min 1. D-nya 0,3 dikali BK min 1 berarti B keempat. B keempat kita punya 72 juta 30.000. Hasilnya adalah 21 juta 609.000. Maaf ya agak ke bawah ini. Oke, itu adalah jawaban untuk contoh soal. Nah, berikutnya adalah tugas. Nah, di sini 1 Januari Tokopedia membeli sebuah mesin, harga perolehannya 50 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, dan nilai sisanya 10 juta. Jika Tokopedia menggunakan metode saldo menurun untuk menghitung biaya penyusutan mesin, hitung tarif penyusutan dan buat tabel penyusutannya. Lakukan perhitungan baik dengan manual ataupun dengan Excel. Oke. Berarti yang ditanyakan tarif penyusutannya ya, berarti persentasenya. Di sini berarti bisa pakai D sama dengan 1 ini min untuk mendapatkan persentasenya, atau nanti jadi hasilnya desimal, silakan diubah jadi persentase. Oh, ini keliru rumusnya nih. Ini pangkat ya. Jadi 1 min D pangkat kali C gitu. Jadi ini bisa pakai yang rumus yang ini atau yang ini. Silakan dicoba sendiri. Kemudian bisa di tabelnya sama seperti yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya. Oke, berikutnya kita masuk ke, sudah jelas ya ini ya? Oh ya, sudah jelas, sudah saya bacakan semua. Berikutnya masuk ke metode saldo menurun ganda. Jadi kalau tadi sebelumnya itu menurun aja, di sini ada tambahan ganda, berarti ada 2 kali tarif penyusutan. Garis lurus untuk masa manfaat yang sama.
Jadi misalkan di sini kalau biasanya sebelumnya itu tarif penyusutannya 30%, berarti kalau pakai saldo menurun ganda, itu tarif penyusutannya adalah 60%. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta disusutkan selama 5 tahun. Nilai sisanya setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah 10 juta. Buat tabel penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Nah, di sini berarti kita tarif disusutkan selama 5 tahun. Oke, nah berarti di sini kita hitung tarif penyusutannya. Oke. Kita hitung tarif penyusutannya. Itu karena di sini ada 5 periode. Berarti masing-masingnya itu adalah 1/5 dikali 100%. Karena ini menurun ganda, kalikan 2. Sehingga hasilnya adalah 40%. Nah, setelah kita punya 40%, lalu kita buat tabelnya. Metode saldo menurun ganda. Oke. Di sini ada nilai bukunya 410 juta. Penyusutannya kita punya, nah ini 16. Itu adalah nilai buku yang pertama. Nah ini nilai buku yang pertama dikalikan 0,4. 0,4 dari tadi 40%. Nah, kita punya 164, akumulasi yang pertama 164. Hasilnya 410 dikurangi berapa? 164. Yang ini juga sama, dikalikan 0,4. Yang dikalikan siapa? Nilai buku sebelumnya. Kemudian akan menghasilkan 98 juta. Diakumulasikan 164 tambah 98 jadi 262. Hasilnya adalah 147. Nah, yang ini berarti 410 dikurangi penyusutan pertama dan kedua, hasilnya adalah 147. Begitu seterusnya sampai yang kelima. Nah, tapi hati-hati, di sini kita diminta untuk nilai sisanya itu diperkirakan sebesar 10 juta. Sehingga untuk periode kelima itu kita nggak menggunakan perhitungan yang ini. Nah, kita harus membuat nilai buku itu menjadi 10.000. Nah, gimana caranya membuat nilai buku ini menjadi 10.000? Kalau kita dapatkan ini kan sebenarnya tadi itu, nah ini ya, 53 dikurangi 53, jadi kan gini, 53 dikurangi 21, sama dengan, saya tulis depannya aja ya, 31. Nah, kita tuh mau membuat ini tuh hasilkan sama dengan 10. Nah, gimana caranya menghasilkan sama dengan 10? Yang 53 ini kan tetap. Nah, kita cari 21 ini sebagai X. Nah, sehingga di sini 53 X-nya sama dengan 53 dikurangi 10. Nah, siapakah X-nya? Oh, ternyata E20. Nah, ini 53 ketika dikurangi 10 juta, hasilnya adalah 43. Nah, kemudian 400-nya dari mana? 378 ditambah, ini bukan periode 5 ya, periode 4. 356 ditambah 43. Hasilnya 400 juta. Nah, 10 juta sudah ditentukan. Nah, jadi khusus untuk periode kelima yang dipakai adalah yang ini. Oke.
karena sudah ditentukan nilai sisanya. Nah, kalau kita pakai Excel, nah ini ada cost salvage life-nya 5. Nah, di sini sama caranya 410 juta kita masukkan. Nah, di sini kita tinggal formulanya atau rumusnya kita pakai istilah DDB untuk double ya, untuk metode menurun. Metode saldo menurun ganda. Kita pakai DDB, nanti di sini keluar. Nah, ini keluar cost salvage life. Nah, coba kita di bawahnya ya. Ini ada DDB. Kemudian kita buka kurung cost berarti yang ini. Kemudian salvage. Kemudian life. Salah. Kemudian life. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi. Yaitu period. Periodnya adalah periodenya adalah 2. Jadi kita masukkan ini. Nah, tutup kurung. Hasilnya adalah 98.400.000. Nah, yang di sini itu adalah C6 kurangi B7 yang aset yang pertama dikurangi penyusutan. Nah, berarti yang di sini adalah siapa? Ini dikurangi ini. Hasilnya 147. Nah, coba saya tarik ini bisa mau nggak? Nggak mau, mesti nggak mau. Oke. Ini kalau saya langsung yang kelima aja ya. Bisa nggak? Bisa. DDB. Oke. Salvage. Life. 5. 21.254 sama hasilnya. Nah, ini nanti pasti hasilnya juga sama 31.881. Jadi kalau pakai Excel, nah di sini kalian harus hati-hati di yang kelima karena yang kelima itu sudah ditentukan 10 juta. Nah, seperti itu jawaban dari soal yang sebelumnya kita pelajari. Oke. Berikutnya ada metode jumlah angka tahun. Nah, metode jumlah angka tahun ini akan menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan saldo menurun ataupun saldo menurun ganda. Jadi biaya penyusutannya itu konsepnya akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Bedanya di sini dasar penyusutannya adalah selisih harga perolehan dengan nilai sisa dan tidak menggunakan nilai buku seperti saldo menurun. Tarif penyusutan di metode ini merupakan bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil. Pembilang pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada. Baik, di sini ada beberapa istilah sama. Cuma di sini beda period-period yang ingin dihitung nilai depresiasinya. Oke, langsung ke contoh soal. Contoh soalnya di sini ada pada tanggal 2 Januari 2018 PT Millennium membeli sebuah alat komputer seharga 5 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500.000. Jadi nilai sisanya 500.000. Bila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. Lakukan dengan cara manual ataupun dengan Excel. Baik, berarti di sini kita tuliskan dulu bahwa ada C-nya sama dengan 5 juta. Nilai sisa 500.000. Kemudian
masa manfaatnya 5 tahun ya. Oke. Sekarang seperti biasa kita cari W-nya. C dikurangi S sama dengan biaya penyusutan ya, 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 4.500.000. Nah, kalau biasanya itu kan 4.500.000 nanti dibagi berapa periode. Nah, ini enggak. Jadi kita pakai rumus RK sama dengan N min K plus 1 per S C min S. RK berarti kalau R1 N-nya itu sama dengan 1 N-nya sama dengan 5 dikurangi 1 ditambah 1 betul, per S. S-nya 5 dikurangi 1 ditambah 1. S-nya di sini S-nya yang kita pakai itu adalah jumlah periodenya. Jadi periodenya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dijumlahkan berarti ada 5, 5, 5, berarti ada 15 ya. C min S-nya adalah 4.500.000. Berarti di sini 5 dikurangi 1, 4, 4 tambah 1, 5. 5 per 15 dikali 4.500. Nah, hasilnya sama dengan, ini 1/3 ya. 1/3 berarti 1.500.000. Seperti itu seterusnya untuk mencari nilai manual sampai R5. Di sini akan langsung saya tunjukkan seperti apa bentuk tabelnya. Oke, di sini ada. Nah, di sini sebenarnya bentuk tabelnya sama. Di awal kita kasih 5 juta. Karena apa tadi itu? Peralatannya harganya 5 juta. Kemudian dasar penyusutannya 4,5, biaya penyusutannya 4.500.000. Kemudian penyusutan yang pertama 5/15 dikalikan 4.500.000. Nah, 1.500.000. Berarti di sini penyusutan yang pertama yang ini 5 juta dikurangi 1.500.000. Nah, kemudian yang ini adalah 4/15 dikali 4.500.000. Jadi ini rumus yang R tadi kita cari itu 3/15. Oke. 3/15. Lihat di sini ya. Kalian bisa lihat yang ini ya. 3/15, kemudian ada 600.000 itu 2/15. Lihat di rumusnya ini. Yang terakhir 1/15. Oke, yang ini sama, tinggal dikurangi aja. Nanti diperoleh hasil tabel penyusutannya seperti itu. Kemudian gimana kalau menggunakan rumus Excel? Tuliskan aja cost-nya 5 juta, salvage 500, life 5 selama 5 tahun. Nah, kemudian di sini rumusnya adalah SYD. Nah, kita cobakan di bawahnya. SYD sama dengan SYD cost. Kita pilih cost, kemudian salvage, kemudian life, kemudian pernya adalah periode kedua. Tutup kurung. 1.200.000 sama ya. Nah, ini kemudian yang ini berarti 3.500.000 dikurangi 1.200.000.
2.300.000 hasilnya sama. Dan seterusnya seperti itu. Rumusnya jangan lupa pakai SYD untuk apa ini tadi? Metode jumlah angka tahun. Oke, seperti itu untuk yang ini. Nah, berikutnya, nah itu. Nah, di sini adalah ketentuan aja sebenarnya. Kalau misalkan yang diketahuinya itu penyusutannya secara harian. Kalau tadi kan yang diketahui tahun. Nah, kalau ini diketahui secara harian. Nah, berarti ada ketentuannya. Harusnya dibulatkan ke satuan bulan dengan salah beberapa cara sebagai berikut. Jika pembelian di suatu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada awal bulan, yaitu tanggal 1, sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah 1 bulan penuh. Semua pembelian di satu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada akhir bulan, sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah 0. Kemudian kalau pembelian di suatu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada tengah bulan, yaitu 15, sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah setengah bulan. Dan kalau 1-15 dianggap seperti pembelian awal bulan, yaitu tanggal 1 dan penyusutannya 1 bulan penuh. Nah, kalau 16-31 pembelian akhir sehingga penyusutannya 0. Jadi seperti itu. Itu hanya informasi untuk ketentuannya aja. Nah, berikutnya kita langsung ke metode yang terakhir, yaitu adalah metode unit produksi. Nah, kalau 5 metode sebelumnya, bukan 5 ya, 4 ya. Nah, ini taksiran masa manfaatnya dinyatakan dalam bentuk waktu, tapi kalau di sini dinyatakan dalam satuan unit produksi. Unit produksi bisa dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Dasar penyusutan metode ini dihitung dengan mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa aset tetap tersebut. Jadi ini adalah persamaan untuk menghitung penyusutan dengan metode unit produksi. Tarif penyusutan adalah C-S per N. Nah, tarif kali C-S, kemudian tarif dikalikan W. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya ada mesin, harganya 15 juta. Diestimasikan punya masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisanya 2.500.000. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam. Jika diasumsikan unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5.000 jam, 4.500, jadi sudah ditentukan ya jumlah produksinya per jamnya. Nah, 5.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam. Jadi periode pertama atau tahun pertama itu produksinya 5.000 jam, selama 5.000 jam. Yang periode kedua 4.500 dan seterusnya. Nah, kita diminta menghitung dasar penyusutan, tarif penyusutan, dan biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Nah, berarti di sini kita punya dasar penyusutan dulu, dasar penyusutan. Dasar penyusutan berarti W sama dengan C-S. C-nya tadi 15 juta dikurangi 2.500.000. Nggak saya tulis diketahuinya dulu ya, biar lebih singkat aja. Nggak cukup. Tempatnya 12.500.000. Tarif penyusutan per jam. Kalau tarif penyusutan per jam, berarti di sini kita tuliskan tarifnya. Oke, ini kurang ya. Tarif sama dengan W per N. W-nya 12.500 dibagi
N-nya adalah jumlah dari semuanya. Ini jumlah dari ini. 20.000 jam. Sehingga kita punya 625 per jam. Oke, kita tinggal menyusun tabelnya sekarang. Karena kita sudah punya tarifnya. Nah, ini adalah tabelnya. Kita tulis nilai bukunya, basisnya 15 juta, produksinya dalam jam 5.000, ini kita tuliskan semua 5.000, 4.500, 3.900, dan seterusnya. Nah, ini 625 tarif yang kita dapatkan sebelumnya, itu kita kalikan dengan 5.000. Nah, seperti itu. Diperoleh 3 juta. Yang ini juga sama, 625 dikalikan periode yang kedua, dan seterusnya sampai periode ke 5 di sini, periode kelima. Oke. Aduh, oke. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan seperti biasa ditulis sama untuk yang pertama, yang kedua tinggal jumlahkan yang pertama dan yang kedua. Oke. Kemudian yang di sebelah sini berarti yang nilai buku sebelumnya dikurangi dengan penyusutan terakhir. Ini nilai buku 15 juta dikurangi penyusutan yang terakhir. Yang ini nilai buku yang pertama dikurangi penyusutan yang terakhir, yang 1, 2, 3, 4. Seperti itu sampai diperoleh nilai bukunya yang tadi ada 2.500.000. Oke. Jadi seperti itu hasilnya. Nah, ini adalah tugas. PT Abadi Sentosa punya peralatan berat untuk operasional perusahaan, harganya 145 juta. Kemudian harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar 3.500.000, biaya asuransi, pengangkutan dan instalasi 5.500.000, biaya pengangkutan 1 juta. Nah, ini umur ekonomisnya selama 10 tahun dan nilai sisa adalah 5 juta. Selama 10 tahun operasinya diharapkan peralatan tersebut mampu menghasilkan produksi sebanyak 1 juta unit. Jadi nah, ini berikut adalah tabel yang menggambarkan produksi mesin tersebut selama 10 tahun operasinya. Oke, ini nanti saya tampilkan, ini ternyata tabel produksinya, ini belum saya munculkan di sini, nanti akan sekaligus saya kirimkan sama PDF-nya ya, yang ada tabel jumlah produksinya. Baik, untuk materi penyusutan sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Pertemuan di video kali ini tentang materi penyusutan saya akhiri. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di WA. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.